Shalom, selamat pagi ya GFC Mari. Kembali pagi ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kita akan tinggikan Dia, kita akan sepakat pagi ini hanya memuji dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang Kau janjikan di mana Kau akan mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu mengalir ke setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Dengan sukacita kami akan memuji Engkau. Dengan sukacita kami akan bergirang karena Engkau Tuhan. Sebab dahsyat perbuatan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Pagi ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi. Dia bilang kita akan bersukacita di dalam hadirat-Nya. Karena tidak ada Allah seperti Dia. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan. Dia layak dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh keagungan-Mu Tuhan, tinggi mengatasi langit bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau terbangkan, dan ku berharga di mata-Mu, Kau bentukku seperti diri-Mu, Kau pemerintah atas bumi, surga bertunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatan. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia, namanya dahsyat di atas segala bumi. Layak kita tinggikan Dia. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu Tuhan, tinggi mengatasi langit bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau terbangkan, dan ku berharga di mata-Mu, Kau bentukku seperti diri-Mu, Kau pemerintah atas bumi, surga bertunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatan. Kau pemerintah atas bumi, surga bertunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan. Kau pemerintah atas bumi, surga bertunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatan. Kau pemerintah atas bumi, surga bertunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatan-Mu. Dahsyat segala perbuatan-Mu, dahsyat segala perbuatan-Mu. Dahsyat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat. Engkau yang memerintah atas bumi.
tunduk kepada Engkau. Dan pagi ini kami menyatakan bahwa Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya.
jiwa kami haus akan Engkau. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau yang memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Sujud
janji-Mu tidak pernah luput sekalipun. Janji-Mu yang menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Itulah sebabnya kami berani berkata bahwa kepada Engkau kami berharap. Dan biarlah janji firman-Mu terus menerangi langkah-langkah kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat. Karena kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau rendah hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang membuat kami berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tetap memelihara hati kita, sehingga kita tetap ada dan tetap memiliki pengharapan, kasih, dan iman kita di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh seorang percaya, atau apa yang harus dilakukan, sikap apa yang perlu dimiliki oleh orang percaya di tengah-tengah wabah ini, di tengah-tengah kesulitan. Atau mungkin bukan hanya sekedar di tengah-tengah wabah ini karena kita sedang mengalami bersama-sama. Tapi di saat-saat satu situasi yang sulit, jangan sampai kita sebagai orang percaya salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan. Sehingga keputusan karena salahnya kita ini membuat kita mungkin akan semakin mengalami kesulitan atau mengalami kefrustrasian. Nah, saya ingin mengajak kita semua membaca bersama-sama di Kejadian 12. Kita akan membaca loncat-loncat, saudara. Saya ingin membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampainya yang ke ayat yang ke 33 sebetulnya, tapi saya ingin baca loncat-loncat. Di ayatnya yang pertama dikatakan begini, saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, Kejadian 26. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan berfirman jangan pergi ke Mesir, apakah karena memang Abraham pernah melakukan itu sehingga Tuhan mengingatkan Ishak. Tapi kalau kita melihat ini ada firman Tuhan di tengah kesulitan itu yang disampaikan Tuhan kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi, selanjutnya setelah mendengarkan firman Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di ayatnya, saya akan loncat, di ayatnya yang ke-12, saudara, dikatakan begini. Setelah di ayat 7 sampai 11 ada masalah antara Ishak dan Abimelek sebagai raja di Gerar. Dikatakan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu pada dalam tahun itu juga. Dan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, ada tindakan yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan itu, saudara. Tapi Ishak itu di tanah yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk dia tinggal pada masa itu, dia menabur. Dia menabur. Nah, yang menarik, saudara, setelah dia menabur kan dia menghasilkan 100 kali lipat. Tapi kuncinya ingin saya sampaikan bukan hanya mengenai menaburnya. Yang saya tekankan adalah karena ia diberkati Tuhan. Kalau ngomongin menabur dan menuai itu adalah satu hukum, tanda petik hukum alam katanya. Ya, tapi Tuhan juga mengajarkan memang demikian. Kalau kita menabur maka kita akan menuai. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Ishak, ia menabur, ia mendapatkan satu hasil yang luar biasa dari hasil taburannya. Setiap orang kalau menabur pasti akan menuai. Tapi yang menarik hasilnya itu ratusan kali lipat. Nah, kuncinya di mana? Kita lihat di sini dikatakan karena ia diberkati Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan, saudara, di tengah-tengah kesulitan ini, atau kita sedang menghadapi kesulitan apapun, sikap seorang warga negara kerajaan Allah, sikap segala sebagai orang percaya, umat perjanjiannya harus berbeda. Tidak bisa sama, tidak bisa sembarangan. Saudara, kalau ngomongin kelaparan atau kesulitan, ngomongin kelaparan, penyebab dari kelaparan biasanya mungkin karena adanya peperangan sehingga produksi mungkin tidak ada, sementara kebutuhan banyak, atau karena mungkin ada musim kemarau atau musim paceklik atau musim hama warang sehingga makanan atau persediaan tidak ada. Nah, saudara, kejadian ini, saudara, tentang kelaparan di dalam Alkitab sudah pernah dialami oleh Abraham, juga pernah mengalami ke Ishak, baru selanjutnya Yakub juga. Jadi 3, saudara, asal usul leluhurnya bangsa Israel pernah mengalami kelaparan. Abraham waktu itu pergi ke Mesir. Ishak diperingatkan oleh Tuhan, jangan kamu pergi ke Mesir. Dia diperintahkan untuk pergi ke Gerar. Pada zaman Yakub waktu itu mengalami kesulitan atau kelaparan, pada masuk kelaparan yang luar biasa. Akhirnya mereka pergi ke Mesir pada masa pemerintahan Firaun, di mana yang memegang kendali waktu itu adalah Yusuf. Jadi kesulitan itu pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan pada masa itu, saudara. Seperti kita. Saat ini mungkin kita memang pada umumnya mengalami satu hal yang sama. Seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu pandemi. Sehingga itu berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada penghasilan kita, saudara dan saya. Tapi bagaimana kita menghadapi kesulitan ini, jangan sampai kita salah. Karena ada kisah pada masa kelaparan, kisah Rut, Elimelek, suami daripada Naomi, ayah daripada Mahlon dan Kilyon. Pada waktu itu mereka tinggal di Bethlehem, artinya rumah roti. Pada masa itu mereka mengalami kelaparan di rumah roti, arti Bethlehem itu roti atau rumah yang pasti tersedia makanan, tidak ada makanan pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat, saudara, bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya sekalipun mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam kondisi itu Tuhan akan memperlakukan kita berbeda. Nah, saudara, Elimelek dan Naomi pada waktu itu di kitab Rut pergi ke tanah Moab. Di sana mereka menjalani hidup, saudara, karena menganggap kalau di Bethlehem sudah tidak ada makanan, mereka ambil keputusan langsung pergi ke tanah Moab. Tapi di sana, saudara, Elimelek meninggal.
Selanjutnya Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang salah satunya adalah Ruth. Tapi kedua anak Elimelek itu meninggal. Akhirnya tinggal ibunya atau istrinya Elimelek namanya Naomi beserta kedua mantunya. Yang akhirnya kisah itu di mana Ruth akhirnya mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Saudara, jadi kisah ini kita yang kita lihat saudara, bahwa pada masa di kitab Rut atau apa yang dilakukan Elimelek, dia mengambil keputusan, saya lihat dia mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sehingga dia meninggalkan rumah yang telah dijanjikan Tuhan, namanya Bethlehem yang artinya rumah roti. Jadi kita di dalam kesulitan apapun, kalau kita melihat ini saudara, kita melihat kisah Elimelek, kita gak bisa sembarangan mengambil keputusan. Ishak tadi melakukan hal yang luar biasa, bahkan di tengah, dia melakukan hal luar biasa karena dia mendapat janji Tuhan, dan di tengah apa yang dia melakukan itu sudah hal yang luar biasa yang dilakukan, dia menabur sehingga dia menjadi orang yang kaya dan semakin kaya dikatakan di ayat yang ke-13 selanjutnya saudara. Nah saudara, kita lihat saya ingin menyampaikan begini, kita harus memiliki reaksi, sikap, keputusan yang benar. Dan jelas kalau keputusan yang benar hanya ada di dalam Tuhan. Kita bisa merancangkan segala sesuatu, tapi keputusan harus tetap ada di dalam tangan Tuhan. Nah saudara, kita lihat di Amsal 17 ayat 24. Dikatakan begini, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Di dalam kondisi dalam sulit ini saudara, orang berhikmat saudara, orang berpengertian tertuju pada hikmat. Maksudnya apa? Dia mencari tahu apa berbicara hikmat. Dia itu mencari tahu apa yang benar yang kata Tuhan. Dia mencari apa yang benar yang harus didapatnya dari Tuhan. Tepatnya demikian. Bukan menerawang kemana-mana, bukan mendengar asal mendengar saja, di sana ada ini, di sana ada itu, di sana ini, yang akhirnya saudara karena keputusan yang salah. Sekali lagi saya mau katakan, itu akan membuat kita frustrasi. Dan kalau kita melarikan diri pun dari kesulitan itu hanya menambah masalah kesulitan yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi betul-betul kita harus berhati-hati. Saudara, orang yang berpengetahuan, saya anggap mungkin orang yang tanggap, orang yang cerdas, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan mencari hikmat. Terjemahan lain mengatakan begini, yang perseptif itu maksudnya yang tanggap, yang cerdas, yang berpengetahuan, menemukan hikmat di halaman depan rumahnya. Jadi saudara, orang yang berhikmat itu akan mendapatkan jawaban di sekitar-sekitar dekat-dekat dia. Dia tidak perlu langsung dulu menerawang kemana-mana. Nah yang dekat itu di mana? Di halaman rumah. Di halaman itu maksudnya apa? Ya ada di dalam sekitar kita, di mana Tuhan pasti akan menunjukkan, mengajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita saudara mengambil keputusan yang salah. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Jadi kita harus memperhatikan di sekeliling kita. Artinya saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Di sekitar kita gak perlu jauh-jauh deh. Gitu. Makanya Tuhan juga memerintahkan kepada Ishak. Tuhan memang memerintahkan Ishak untuk keluar di daerah yang kelaparan. Tapi gak perlu jauh, kamu mau pergi ke Mesir. Di Mesir di sana itu jelas saudara, karena suatu daerah atau negeri yang subur, di mana sungai Nil mungkin tidak pernah kering airnya. Kalau tidak pernah kering airnya berarti tanahnya subur. Jadi sangat menjanjikan. Nah orang-orang pada umumnya mungkin di masa lampau itu, di masa itu, begitu ada kesulitan langsung pergi ke Mesir. Begitu ada kesulitan langsung pergi ke Mesir. Tapi Tuhan memerintahkan gak usah jauh-jauh, sekitarmu saja dulu, pergilah ke Gerar.
Karena di sana ada pengajaran-pengajaran. Dan yang menarik saudara, bahwa di sana Tuhan ingin mengajar Ishak. Selain itu juga Tuhan ingin menyampaikan, mengulang janjinya kepada Abraham. Nah saudara, kalau orang bebal dikatakan di sini matanya melayang-layang, orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Pikirannya itu melayang-layang mencari-cari kemana. Yang ujung-ujungnya saudara, langkahnya itu hanya membuat masalah yang baru, membuat kekeliruan. Nah saudara, jadi saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan ini sebagai orang percaya harus memiliki sikap yang benar. Jadi saudara, saya ingin menyampaikan hari ini kepada kita semua. Saudara dan saya adalah umat perjanjian. Jadi sikap mentalnya itu harus berbeda. Kita hidup digerakkan oleh Tuhan. Kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kita hidup harus ada di dalam tangan Tuhan. Nah saudara, kalau kita memang jelas-jelas ada di dalam tangan Tuhan, kita harus memiliki sikap mental sebagai umat perjanjian. Nah saudara, sekali lagi saya ingin dikatakan begini, Ishak menabur di musim kelaparan 100 kali lipat hasilnya sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi saudara, perhatikan nih apa yang dilakukan Ishak. Mengapa Ishak melakukannya? Jadi ini menarik sekali. Saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kuncinya Ishak berhasil itu karena ia sudah diberkati Tuhan. Nah saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Di mana Tuhan memberkati kita dengan anugerah yang luar biasa. Yaitu kita mendapatkan keselamatan. Setelah mendapatkan keselamatan, Tuhan mengatakan bahwa kita saudara dan saya adalah umat perjanjiannya. Galatia 3 ayat 29. Bahwa iman, kita hidup itu karena iman, sehingga karena iman inilah maka kita berhak menerima janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Jadi kita hidup ada di bawah janji-janji Tuhan. Kita adalah umat perjanjian. Nah umat perjanjian itu mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, privilege, yaitu penyertaan Tuhan. Nah kita melihat tadi saudara, di ayat yang kedua dan yang kelima, saudara, bahwa ketika di masa kelaparan, Tuhan berfirman, Tuhan mendatangi Ishak. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertaimu. Saudara, kita perhatikan di sini Tuhan menyertai Ishak. Umat perjanjiannya pasti mendapatkan keistimewaan disertai senantiasa oleh Tuhan. Saudara dan saya di tengah kesulitan ini kita harus percaya bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Dan Tuhan akan terus mengulang janjinya, janji pemeliharanya kepada umat perjanjiannya. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham? Abraham di masa-masa sulit diulangi janjinya oleh Tuhan. Demikian juga kepada anaknya Ishak. Saudara tahu, tadi saudara bahwa Ishak diperintahkan ke Gerar. Ishak pernah ke Gerar. Karena di Kejadian 21, Abraham pergi ke Gerar. Ketemu ada masalah sedikit dengan Abimelek. Abimelek itu kemungkinan ini adalah bukan nama tapi juga gelar. Karena di zaman Abraham sekitar puluhan tahun sebelumnya, saudara, Abraham juga pernah bermasalah dengan Abimelek. Ya di Kejadian 21. Di Kejadian 21 Ishak lahir. Di ayat-ayat yang pertama itu dikatakan Ishak lahir, terus Ishak disunat dan selanjutnya baru di ayat selanjutnya baru Abraham pergi ke Gerar. Sampai dia menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan di sana sebagai Allah yang kekal di Beersheba. Saudara, di sini kita melihat bahwa umat perjanjian pasti disertai Tuhan. Saudara dan saya di tengah kesulitan ini Allah menyertai kita, saudara dan saya. Dan dia di dalam penyertaannya itu saudara, dia akan memulai janjinya.
Janjinya yang mana? Apakah Tuhan sama seperti akan melakukan seperti Ishak? Bisa. Tapi janji-janji Tuhan sudah ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita miliki. Yang akan diulang oleh Dia, oleh Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Kejadian 16 dikatakan demikian, 14-16 bahwa Roh Kudus itu akan mengajar kita, akan membimbing kita, akan mengingatkan kita. Saudara, jadi saudara dan saya di dalam menghadapi kesulitan ini sebagai umat perjanjian, kita harus memiliki mentalitas sebagai umat perjanjian. Jadi tindakannya juga harus berbeda. Kenapa? Karena kita sudah disertai Tuhan. Apakah saudara yakin saudara disertai Tuhan? Saudara harus yakin bahwa saudara disertai Tuhan. Janji Tuhan diperuntukkan untuk kita sebagai umat perjanjiannya. Jadi jangan lupakan firman Tuhan. Daud mengatakan begini, saudara. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Mazmur 119 ayat 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Apakah Tuhan pernah menyampaikan janjinya kepada saudara? Kepada saya sudah. Dan saya terus berharap. Di tengah kesulitan apapun, di tengah permasalahan apapun, saya hanya berharap kepada Tuhan. Kalau saya sampai saat ini, bukan karena kekuatan saya, karena tidak ada yang bisa saya andalkan. Yang saya andalkan adalah firman Tuhan. Adalah Tuhan dan firman. Dan tidak pernah meleset di dalam kehidupan saya. Kalau itu menanti-nanti, saya tetap sabar. Dan saya membangkitkan iman saya untuk percaya. Kenapa saya membangkitkan iman saya? Karena Tuhan telah berjanji. Seperti Daud mengatakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi membaca firman, perhatikan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu berbicara. Sehingga firman itu membuat kita berharap. Begitu banyak firman Tuhan yang membuat saya berharap. Di tengah kesulitan saya tetap memiliki pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang saya dengar. Janji Tuhan yang saya dengar. Jadi jangan lupakan firman Tuhan. Menarik sekali. Daud mengatakan, ingatlah firman yang kukatakan kepada hambamu ini. Oleh karena engkau yang telah membuat aku berharap. Nah, kita harus dengar-dengaran nih firman Tuhan. Harus terus. Bagaimana cara dibaca? Harus terus hidup firman itu dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan berfirman di tengah kesulitan ini, saya percaya Tuhan pasti ngomong sama kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia menyertai kita. Dia menyertai kita bukan berjalan di samping kita, terus Dia diam saja memperhatikan kita saja. Tidak. Dia ngajarin kita, Dia membimbing kita, Dia mengingatkan firman. Segala janjinya itu kepada kita saudara dan saya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, taati. Itu yang dilakukan Ishak. Dikatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Pilihannya mungkin waktu itu ke Mesir. Mesir top waktu itu. Satu negara yang kaya. Yang subur. Yang pangannya melimpah. Kebudayaannya sudah begitu maju. Jadi sasarannya adalah satu-satunya saya harus pergi ke Mesir. Itu pikiran manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan pada Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Di Gerar, Ishak pernah datang ke sana. Ishak pernah melihat ayahnya bermasalah dengan Abimelek. Tapi Ishak mentaati. Jadi taati ketika kita mendengar firman Tuhan. Jangan sembarangan. Jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan kita lari sembarangan. Sama seperti Elimelek. Dia pergi sembarangan. Pergi ke tanah Moab dibanding Bethlehem. Tapi kalau dari namanya saudara, Bethlehem adalah rumah roti. Tapi Tuhan izinkan di rumah roti tidak ada roti.
Tuhan izinkan saudara, setiap orang percaya, semua yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, semua, tidak ada satupun yang tidak mengalami dampak daripada corona ini. Tapi saya percaya ketika kita sikapnya berbeda di dalam mengambil keputusan, sikap kita berbeda di dalam menghadapi kondisi ini, Tuhan akan memberikan kekhususan atau privilege kepada kita saudara dan saya. Nah saudara, Ishak mentaati firman Tuhan. Lalu saudara, ketaatannya itu ketika dia tidak melihat kemana-mana seperti tadi. Ya, orang berpengetahuan mencari hikmat, tapi orang berbal matanya melayang sampai ke ujung bumi. Ishak tidak ke ujung bumi. Ishak tidak berandai-andai di tengah-tengah kesulitan. Dia mengatakan, oh seandainya ayah saya ada, saya tidak akan mengalami kelaparan. Oh seandainya saya punya saudara. Oh seandainya saya menjadi orang kaya. Oh seandainya waktu itu saya punya usaha. Tidak, hadapi saat ini dengan apa yang ada pada kita. Jangan berandai-andai, jangan melayang-layang ke ujung dunia. Hikmat ada di depan rumah kita, ada di sekitar kita. Tuhan bisa memanfaatkan apa yang ada pada kita untuk kita melakukan sesuatu, bertindak di tengah-tengah kesulitan ini. Nah yang menarik, yang luar biasa, yang dilakukan Ishak, ia menabur. Di tengah masa sulit, ia menabur. Kenapa dia berani menabur? Karena dia mendapatkan janji Tuhan. Kenapa dia berani menabur? Karena dia umat perjanjian. Kenapa ia berani menabur? Karena ia diberkati Tuhan. Sehingga hasilnya beda 100 kali lipat. Orang bisa menghasilkan, tapi tidak 100 kali lipat. Karena ada keistimewaan yang Allah perbuat atau yang Allah lakukan kepada orang percaya. Saudara, sekali lagi saya menyampaikan bahwa kesulitan yang sedang dialami saat ini adalah kesulitan yang dialami seluruh dunia. Jadi tidak akan tidak dialami oleh orang percaya. Tapi orang percaya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Tuhan. Ketika orang percaya memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang kerajaan Allah. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu melalui dengar-dengaran dari setiap janji Tuhan. Dari setiap firman Tuhan. Saudara, kita adalah sahabatnya. Minggu lalu saya mengatakan berbicara tentang sahabat. Kita adalah anaknya. Saudara, kepada yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Masa Bapa di sorga yang setia, yang sekalipun kita tidak setia akan membiarkan kita di tengah kesulitan ini? Mustahil. Orang rohnya saja, anak saja diberikan. Apalagi hanya sekadar pemeliharaan hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Kita saudara dan saya adalah anak. Ishak menabur, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau saudara di tengah kesulitan ini. Tadi saya katakan, orang berpengertian mencari hikmat. Cari hikmat di tengah kesulitan ini. Ada hal-hal mungkin yang harus kita lakukan. Ada yang telah mengikat kita, membuat kesulitan ini, kita terpenjara oleh kesulitan ini. Kita harus keluar karena kita adalah orang-orang merdeka. Hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita saudara dan saya. Tengah kesulitan Ishak menabur, saudara dan saya. Kita harus perhatikan, melihat saudara dalam kehidupan kita. Adakah yang masih mengikat kita? Kalau yang mengikat kita itu adalah hal materi tentang uang, ketakutan dan lain sebagainya. Terus kita rasanya mendapatkan kesulitan, tabur. Tabur. Kecuali kalau saudara tidak percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Setiap orang percaya pasti sudah diberkati Tuhan. Masalahnya, percayakah kita bahwa kita adalah orang yang diberkati? Orang diberkati harus berani menabur. Ada begitu banyak ladang di sekitar kita. Orang berpengetahuan mencari hikmat. Terjemahan lain mengatakan orang yang mengerti, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan. Mencari hikmat di sekitar, di depan rumahnya. Perhatikan sekitar kita.
Di mana kita harus menabur, kita harus berani. Seorang hamba Tuhan pernah menulis yang saya baca. Kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita tidak hidupnya rasanya di dalam hal ekonomi mengalami kesulitan, kayaknya mungkin ada hal yang harus kamu berikan dari keuanganmu. Seorang hamba Tuhan menulis, saya pernah baca buku itu. Menarik, kenapa demikian? Karena Tuhan memang ingin melihat bergantung kepada siapa engkau itu. Pada saat kesulitan apakah engkau dipengaruhi oleh ketakutan kesulitan itu atau kepada firman Tuhan yang menjanjikan? Bergantung kepada siapa kamu hidup, apakah kepada uang yang harus kamu miliki atau kepada Tuhan yang memelihara kita. Perhatikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal yang mengikat saudara khususnya dalam hal materi, lepaskan itu. Dengan cara apa? Tabur. Berdoa. Saya percaya Ishak didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan itu. Ishak didorong oleh Roh Kudus. Disitulah terjadi kelimpahan yang luar biasa. Selanjutnya saudara, kalau ada hal-hal yang mengikat kita saudara dan saya saudara dalam hal hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan, dengan diri sendiri, kita harus berdamai. Kenapa saya mengatakan demikian? Di tengah-tengah kesulitan ini kadang saudara kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan diri sendiri karena keputusan yang salah. Bisa ya, tapi kita jangan hidup, jangan terikat. Karena itu akan mempersulit saudara untuk menjadi orang yang diberkati. Persyaratan menabur adalah dia harus sudah diberkati. Diberkati sebagai umat perjanjiannya. Kalau saudara bermasalah dengan sesama, sekali lagi saya mau menyampaikan, sama seperti doa yang saya sampaikan. Saudara harus lepaskan pengampunan. Saudara harus berdamai. Kalau saudara menyesal terus, kecewa terus sehingga tidak berani karena menyalahkan diri sendiri, saudara harus berdamai dengan diri sendiri. Saudara harus berdamai bahwa saudara ini adalah orang yang tidak memiliki kekuatan yang super. Saudara tidak bisa lakukan semua dengan benar. Saudara bisa mengalami kegagalan. Gak perlu putus asa, gak perlu terus menyalahkan diri sendiri kalau saudara gagal. Dan jangan sampai menyalahkan Tuhan juga. Jangan menyalahkan orang lain. Kita harus berdamai. Saudara, dengan sesama, hidup berdamai. Saudara, kita perhatikan di sini saudara. Ishak hidup di dalam damai. Dia setelah tinggal di Gerar, bermasalah dengan Abimelek. Dia menggali lubang. Dia bertengkar dengan Abimelek. Dia mengalah. Sehingga dinamakannya Esek karena dia bertengkar di situ. Dia menggali lubang itu sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham bapaknya. Dia gali ulang. Ya saudara, dia bertengkar dengan Abimelek. Di Sitna dia bertengkar. Baru di Rehobot dikatakan dia mengalami kelegaan. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, kuncinya di sini saudara. Ishak mencari damai dengan sesama. Ingin berdamai dengan kehidupannya. Dia ingin berdamai dengan sesama. Dia enggak menghindari konflik yang tidak penting. Saudara, ada sumber-sumber berkat kita mungkin di masa lampau yang mungkin memang sengaja ditutupkan. Sumur-sumur yang di zaman Abraham itu ditutup oleh bangsa Filistin. Satu gambaran tentang apa yang dilakukan si jahat. Si jahat berusaha menutup pintu-pintu berkat itu. Saudara, gali lagi. Tapi kalau di sana pun ada masalah, karena pasti ada masalah, saudara. Hati-hati di dalam menghadapi masalahnya. Cari damai, cari damai. Yang luar biasa, apa yang dilakukan Abimelek di zaman Abraham dengan Abimelek di zaman Ishak, saudara. Sama. Mereka akhirnya datang mengunjungi kedua orang ini, Abraham dan Ishak. Abimelek yang mendatangi Abraham karena dia merasa wah luar biasa Abraham diberkati. Demikian juga Abimelek di zamannya Ishak. Dia pun datang berdamai karena engkau diberkati luar biasa. Sudah berdamailah dengan saya. Saudara, sampai akhirnya saudara Ishak pergi ke Beersheba.
Di tempat di mana Barseba, di tempat di mana Abraham di Kejadian 21 memanggil Allah sebagai Allah yang kekal. Saudara, lepaskan pengampunan. Lepaskan atau berdamai dengan diri saudara. Berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan dalam artian kita mungkin telah menyalahkan Tuhan. Supaya kita, saudara, menabur, pada saat menabur, kita mendapatkan berkat. Karena kita saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus hidup damai. Jangan menuntut balas, nggak perlu menuntut balas. Biar itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Bahkan yang luar biasa, di Kejadian 26 ini apa yang dilakukan Ishak, saudara? Di ayat yang ke-30, Ishak itu mengadakan perjamuan dengan musuh-musuhnya atau dengan Abimelek. Dia jamu itu orang-orang itu. Jadi betul-betul Ishak ini adalah orang-orang yang diberkati luar biasa. Saudara, saya ingin menyampaikan ini saudara, karena supaya kita saudara dan saya jangan sampai salah di dalam mengambil langkah. Jangan perlu takut untuk mengambil langkah, tapi jangan salah mengambil langkah itu. Pilihan saudara kalau salah akan mengakibatkan kehancuran atau kefrustrasian. Tapi kalau saudara pun berusaha melarikan diri dari kesulitan, itu hanya menambah masalah saja. Hadapi masalah ini sebagai umat perjanjian. Jadi kita harus memiliki mentalitas umat perjanjian, di mana kita harus sadar bahwa Allah memberikan kekhususan kepada kita. Dia menyertai kita, penyertaannya itu dengan firman Tuhan atau dengan janji-janjinya. Taati firman Tuhan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat mendengarkan janjinya, taati, lakukan dengan kerendahan hati. Saudara, dan mari kita menabur, maka kita akan menuai. Syarat menabur, kita harus tahu dulu bahwa kita saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Jangan menabur karena ingin mendapatkan kelimpahan, karena itu sudah hukumnya. Tapi menabur karena dorongan Roh Kudus, karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat. Di tengah kesulitan ini, orang-orang yang belum percaya harus melihat ada satu kekhasan dari kita, yaitu penuh kasih dengan menabur. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Mentalitas umat perjanjian di dalam mengambil sikap, di dalam bertindak, di tengah kesulitan apapun akan berbeda. Karena itu semua yang dilakukan itu dengan dorongan Roh Kudus. Karena umat perjanjian mendapatkan keistimewaan yaitu penyertaan dari Engkau. Mendapatkan keistimewaan karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa janji-janji-Mu akan senantiasa digenapi dalam kehidupan orang percaya. Umat perjanjian akan mentaati apa yang Engkau firmankan. Umat perjanjiannya di tengah kesulitan apapun berani menabur. Karena pada saat itulah kami akan mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia ini. Seperti firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah terang dunia. Kami harus berbuat baik supaya dunia melihat perbuatan baik kami dan mereka memuliakan Engkau. Motivasi kami supaya mereka memuliakan Engkau. Karena kami pasti diberkati dan akan terus diberkati dan akan terus diberkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Kiranya firman hari ini Bapak mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan sikap kami, mengubahkan tindakan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, khusus jemaat AFJ. Doa kami juga Tuhan, kami rindu untuk berkumpul di ruangan ibadah kami Tuhan. Kami minta Tuhan, doa kami, kiranya Engkau bekerja dengan luar biasa atas Indonesia, atas dunia ini untuk menghentikan corona ini. Sehingga kami bisa berfellowship bersama-sama. Kami bisa saling membangun, saling mendoakan. Bertatap muka dengan sesama jemaat-Mu sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Doa hamba-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Bukakan tingkap langit-Mu, curahkan berkat buat jemaat-Mu semua. Terpujilah Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Buka hati, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah yang luar biasa. Allah yang kekal. Allah yang baik. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.